Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada ASA, kedua ASLC, ketiga ABA, keempat MARI, kelima SMDR, keenam PSSI, ketujuh CAK, kedelapan PMMP, kesembilan BIRD, dan terakhir MMLP. Langsung saja ke saham pertama ada ASA yang ditutup terkoreksi 3,4% ke harga 1135. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy, dan kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy, dan kalau diakumulasi selama Oktober juga net buy ya. Kalau dia ada bokar semarinya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat ASA ini ya dari daily-nya juga downtrend. Kalau ditarik dari peak-nya November 2021 dia udah turun 73%. Dari harga 1000 dia sudah naik 300%, ya wajar lah kalau udah turun ya. Jadi yang nyangkut mungkin banyak, pasti banyak ya, pasti ada yang nyangkut. Tapi udah terlalu dalam, dan menurut saya juga ini sudah penurunan terbatas maksimal turunnya ya. 1000 harusnya dijaga. Jadi dari harga sekarang itu dia bisa turun lagi. Kalau turun ya 12% lagi lah. Tadi kan 72, berarti 80% ya segitulah. Harusnya kalau untuk ASA dan kondisi seperti ini menarik nggak? Ya menarik. Mulai ada perlawanan nih. Untuk 1100 ya. 1100 itu jadi support minor. Support kuatnya 1000. Ya itu aja. Untuk ASA kalau mau strategi average down di bawah ya bisa. Tapi tetap ya. Kalau niatnya trading jangka pendek, kalaupun pakai average down, misalnya beli di 1135, average down di 1000, cut loss saja turun dari itu. Ya 13% ya udahlah, ikhlaskan aja daripada Bapak Ibu nih ya. Bayangin, kalau ada yang hot dari 2800 saja sekarang udah turun berapa persen nih? 60% dalam waktu 5 bulan nih. Nggak gerahkan uangnya, mending cut loss 13% tapi bisa beli saham yang lain berpotensi. Memang potensi belum pasti dibeli sahamnya itu naik, cuman ya lebih bisa gerak lah uangnya daripada seperti ini, kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya. Tapi harusnya ya kalau niatnya trading ya harus exitnya dengan cara trading, dan kalau niatnya untuk investasi harusnya hitung fundamental dan punya strategi untuk entry, nggak sekali entry langsung pengennya naik ya. Jadi kalau investasi juga ada strateginya ya, nggak sekali entry aja ya. Ada 2-3 kali cicil, tapi punya titik-titik harga melihat dari technical di mana dia potensi ada pantulan ya, di situ average down. Kalau dia jebol lagi ya ditarik bawahnya lagi. Nah jadi seperti itu ya. Untuk ASA kondisi seperti ini mulai konsolidasi, ini mulai menarik lagi ya. Cuman ini saham downtrend, kalau mau break atau mencoba minornya uptrend ya harus break 1200. 1200 dilewati ada peluang sampai 1400 ya. Jadi menarik nggak untuk jangka pendek? Ya mulai menarik karena dia mulai konsolidasi nih. Kelihatan kan? Dia mulai konsolidasi ya. Menurut saya ini mulai menarik, bisa diperhatikan lah ya kalau minat ya. Tapi trading jangka pendek itu harusnya pakai stop loss dulu kalau gagal. Tapi ini udah turun dalam ya, sekitar 72% dari peaknya April 2021. Jadi seperti itu aja untuk ASA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volume mulai meningkat, cuman ada buangan masih, mungkin nih ada yang sell on strength di 1250 nyangkut lama dan buang ya. Jadi kondisi seperti ini harusnya sih ada peluang untuk mencoba rebound ya. Tapi rebound terbatas dulu untuk ASA ya. Tergantung sektornya dilirik nggak. Kalau ditarik tren dari semenjak Juli 2022, ini ya kalau mau mematahkan tren downtrendnya harus nembus 1250 itu untuk ASA. Seperti itu untuk ASA. Lebih baik wait and see aja dulu ya. Memang dia sekarang di area support minor, bisa jadi ada pantulan karena udah 3 hari candle koreksi ya, dan ada rejection di support. Bisa jadi ada teknika rebound. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada ASLC, anak usahanya ASA, yang ditutup di harga 138 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semaringnya, ASLC hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASLC sudah di bawah 150. Menurut saya sih kurang oke nih. Dia mencoba nembuskan, gagal terus. Tapi ini candlenya doji. Dan 2 hari koreksi volume kecil. Dan kalau mau bagus untuk ASLC harus rebound ya minggu depan. Minimal tutup di 150 itu udah bagus. Ada peluang dia mematahkan trend downtrendnya ini dan mencoba untuk kembali uptrend. Bisa jadi double bottom ya. Seperti ini pergerakannya. Ini menarik nggak? Ya risknya udah kecil nih. Pokoknya kalau nekat ya
beli buy on breakout nunggu tembus 140 atau 150 tapi kejauhan 150 ya. Terlalu lambat, udah ketinggalan sedikit lah ya. Ya kalau nggak mau ketinggalan dan sabar menunggu dan mau pakai stop loss, ya ini kesempatan. Tutup di bawah 130 ya udah cut aja dulu. Nggak perlu nunggu sampai 120 ya. Pokoknya dia membentuk lower low lagi, jebol 130 ya udah tinggalin. Kalau berminat, targetnya kemana? Minggu depan kalau rebound 150 harusnya disentuh. Trend line resisten downtrendnya ini ya, sekitar 147 150 itu disentuh ya kalau rebound. Ini kan dia membentuk candle doji dan ya memang di bawah supportnya 140 ya, masih bisa ditoleransi lah karena koreksinya juga belum kecil dan ya belum jebol support idealnya 130 ya. Ini support tengah nih nggak masalah menurut saya. Jadi seperti itu ya untuk ASLC. Sepertinya bisa ada peluang teknikal rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ABA yang ditutup di harga 188, terkoreksi 2,59%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau di bongkar semarinya, ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA mulai konsolidasi dan 180 dipertahankan. Sayangnya dia nggak mampu nembus 200-nya minggu ini ya. Minggu kemarin tembus namun gagal. Tapi dia minggu ini membentuk higher high, higher low. Ya kondisi seperti ini ada peluang konsolidasi untuk mencoba kembali naik. Tapi dia ini kan udah gagal sekali EMA 200-nya di bulan Agustus. Ini peluang besar sih mencoba lagi menurut saya lah ya. Nah, ini 200 tembus minggu depan menarik nih untuk ABA ya. Ada peluang mencoba EMA 60 dan EMA 200-nya. Dan ya ini cukup bagus nih. Pokoknya risknya kecil aja nih, paling 5% 6% ya. Cukup dalam juga ya. 5,8% lah dari harga sekarang. Target profit minimal 200 itu 8%. Risk reward masih menarik. Apalagi tembus 200 resisten perubahan praksi harga. Trend downtrend dipatahkan. Ya siap-siap ke atas. Ini juga ada pola cup and handle. Target minimal teorinya seperti ini. Ya 230, 240 itu peluang besar. Jadi bisa tarik seperti ini. 22% ya ideal ya. Ideal. Yang penting sabar. Kalau nggak sesuai plan, cut dulu 5%, 6%, pilih saham lain. Udah seperti itu. Namanya mau belajar untuk mencari strategi trading plan yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu tuh harus mencoba. Jangan mikirin profit dulu ya. Nah, cuma di saham yang Bapak Ibu belajar nggak perlu keluar modal besar. Dengan modal 1 lot aja bisa belajar ya. Anggap aja setahun ke depan belajar aja. Belum panen, ibaratnya baru membangun sistem trading ya. Nanti tahun kedua ke tahun ketiga baru panen, baru menyesuaikan. Ya seperti bisnis. Contoh nanam sawit. Nanam sawit dari awal itu kalau dari kecil itu kan 4 tahun baru menuai, baru panen. Itu pun buah-buah pasir. Nah, selama 4 tahun sampai panen awal itu kan terus rugi, terus mencoba membangun, memupuk, merawat ya. Seperti itu juga dalam bisnis trading saham. Kita memulai untuk mencari mana nih yang cocok, profil resikonya, strategi seperti apa ya. Setahun menurut saya itu udah cukup cepat ya. Kalau bisa. Cuman kuncinya itu mau belajar disiplin dengan trading plan. Kalau mau fundamental ya harus belajar fundamental. Kalau mau untuk investasi, kalau untuk trading ya harus dengan trading. Jangan dibuat seolah-olah kalau niatnya trading, pas nyangkut saham lalu cari-cari fundamental. Murah nggak saham ini? Ya beda cerita. Gara-gara nyangkut kan biasa seperti itu. Itu harusnya jangan disamakan. Cut aja kalau niatnya trading. Seperti itu. Dan saya juga masih terus belajar ya. Karena juga yaitu mengendalikan psikologis untuk tidak selalu berharap itu tuh memang berat. Itu musuh terbesar trader itu ya dirinya sendiri ya. Jadi seperti itu. Untuk ABA menarik kalau bisa tembus 200 minggu depan. Risknya kecil aja nih, udah di area support. Siapa tahu dikasih koreksi lagi, ya kesempatan beli ya. Pokoknya 180 harus dijaga. Itu untuk ABA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mari yang ditutup ARB ke harga 117, terkoreksi 6,4%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia dibongkar semarinya, Mari didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk kondisi seperti ini, Mari ARB ya. Cuman kita nggak tahu nih ARB-nya kenapa. Padahal sebelumnya rebound ya. Dan kalau dilihat volume mulai meningkat nih Mari. Mungkinkah ada akumulasi di area bawah ini? Ya 110 support kuat. Jangan jebol. Itu aja untuk Mari. Kalau kita lihat teknikalnya aja
gunakan angka genap aja 110, jangan jebol ya. Target profit kalau melihat neckline-nya 140 itu neckline yang harus ditembus oleh Mari untuk mencoba uptrend. Kalau ditarik tren dari semenjak Agustus 2022 ya 120 130 itu dipatahkan uptrend. Ya tinggal lihat minggu depan. Kalau break 140 ada peluang dia mencoba kembali uptrend. Cuman sayangnya dia sudah membentuk lower low. Sebelumnya low-nya itu di 15 Juni itu di 140, kemudian dia membentuk lower low-nya di 110, 106 itu. Ya kalau mau aman minggu depan harus langsung naik. Minimal tutup di 140 itu bagus. Berarti dia akan kembali ke relnya untuk masih konsolidasi range 140 sampai 200 ini. Dia kembali ke atas ini ya. Jadi itu untuk titik aman pertama Mari minggu depan harus kembali ke atas 140. Dan hati-hati Mari kalau jebol 110. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SMDR yang ditutup menguat 1,71% ke harga 2.370. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal suarinya SMDR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR juga bagus, dia terus membentuk higher low higher high minggu ini dan dia berhasil tembus 2350 EMA 20-nya dan ini menarik, risknya kecil aja nih kalau mau beli ya, tapi ini disclaimer on harusnya sih naik minggu depan ya. Senin potensi rebound nih kelihatan, volume meningkat 2 hari dan dia berhasil break EMA 20-nya. Jadi targetnya kemana? 2500 minggu depan. Semoga disentuh dan bisa jadi ada pola cup and handle ya yang suka pola-pola. Ya, ini menurut saya sih menarik nih. EMA 200-nya juga di atas. Walaupun sudut kemiringannya nggak 45 derajat, tapi arahnya ke atas. Jadi ini menarik nih. Dia pelan-pelan naik. Kalau mau, ya 2300 stop loss saja jebol itu. Risknya kecil. Paling 4% ya. Nih 4% dengan target 6% 2500 ya. Ya risk reward menarik nih. Ada peluang disentuhnya EMA 200-nya karena dia sudah break dengan volume. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, untuk SMDR, dia doji juga ya. Tapi membentuk higher low, harusnya sih langsung hijau ya minggu depan. Menarik nih untuk SMDR diperhatikan Senin dan Selasa. Ada peluang ditarik naik ke atas. Jadi seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSSI yang ditutup di harga 595 menguat tipis 1,7%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker semarinya hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Tapi memang terlihat YP akumulasi ya. Satu broker. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSSI pelan-pelan naik ya dari 500 sampai 595. Wah ini sudah naik 20% ya. Nggak kepantau juga karena udah nggak lihat saham transportasi udah 20% ya. Udah ketinggalan ya. Udah naik nih 2 minggu dia naik. Jadi lebih ke wait and see aja dulu lah untuk PSSI. Kalau mau ini SMDR yang mau baru mulai nanjak tuh menarik. Kalau PSSI udah di pucuk ya. Ya kalau berani nekat beli harga sekarang tuh sama aja minta diguyur bandar. Ya siap-siap diguyur bandar. Itu aja. Kalau dia koreksi sedikit ke 550, 560 tuh bisa spek buy di area EMA 200-nya di supportnya ini. Ini bisa siapa tahu ada koreksi dulu sedikit baru mantul. Atau dia kemungkinan besar konsolidasi. Range-nya 550 sampai 600 itu. Dia konsolidasi area ini. Jadi sabar dulu, jangan dibeli dulu. Harga sekarang memang MACD-nya juga mengarah ke atas, golden cross, bercat di atas juga meningkat, volume meningkat. Harusnya ini bagus, valid, cuman harganya sudah kurang ideal untuk dibeli ya. Jadi seperti itu aja untuk PSSI. Dia sudah mematahkan trend downtrend semenjak Agustus. Kalau semenjak peak-nya Juni 2022 ini sudah jauh dipatahkan ya, dia udah di retest dan naik. Kalau dari Agustus kita tarik dengan low ini. Nah ini udah di break ya, harus retest dulu baru naik, itu bagus. Jadi seperti itu untuk PSSI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CAK yang ditutup terkoreksi 4,03% ke harga 238. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan seminggu kemarin. Kalau dia bokar semarinya CAK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CAK apakah mungkin cuma retest terus mantul lagi karena dia sudah mematahkan pola symmetrical triangle atau bullish penannya dan dia retest EMA 20 mantul. Ya ini area kritis, kalau hijau itu bagus ya. Senin harus hijau dan kalau sudah hijau tutupan di atas 240 harusnya langsung naik ke atas. Kalau esokannya dia merah lagi setelah hijau ya udah rawan, menurut saya sih gagal. Jadi kalau nekat beli dari harga sekarang tuh risk reward ya hitung-hitung aja lah ya. Harga-harga udah kritikalnya juga nih, support kuatnya yang harusnya dipantulinnya. Kalau cuma retest sebentar untuk naik lebih tinggi harusnya Senin hijau rebound minimal tutup di 240 244 itu untuk
CAK. Seperti itu untuk CAK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PMMP yang ditutup di harga 382 menguat tipis 0,52%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PMMP ini mungkin nggak dia retest saja nih, mungkin sepertinya retest saja nih ya. Dia break pola symmetrical triangle-nya ini, gagal turun, retest, gagal EMA 200 turun, dan ya ini pelan-pelan naik PMMP ya. Memang dia di bawah uptrend channelnya, tapi tutup aja nih. Konfirmasinya kondisi seperti ini ya. Kalau mau aman dia harus hijau lagi Senin, dan jangan turun dari 380 ini. Ini kan sudah di break nih 380. Harusnya minggu depan lanjut. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Candle hijau ya, sebelumnya hammer, pelan-pelan sih naik PMMP ya. Ya masih bisa spek buy on breakout aja nekat, tapi disclaimer out ya. Stop loss-nya tipis aja nih ya, 2% atau 1,8%, udah stop loss aja di bawah 376 itu cut aja. Target profit 400, rewardnya 2 kali, bahkan hampir 3 kali, dan bahkan bisa sampai EMA 200-nya. Kemungkinan besar akan uji lagi EMA 200-nya, diuji sekali lagi, kalau tembus konfirmasi bisa uptrend. Jadi seperti itu. Untuk PMMP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BIRD yang ditutup menguat 8,36% ke harga 1490. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, BIRD ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi kalau dilihat sentimen BIRD ini naik kemarin karena laba bersih 260 miliar kuartal ketiga ya, naik 73% dari pendapatan bersih periode sebelumnya tahun lalu. Nah ini menarik harusnya untuk BRD. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat secara teknikal dia berhasil break EMA 200-nya, dan EMA 200 ini bisa jadi sandaran untuk dia nggak false ya. Tapi biasanya kan kalau sentimen laba meningkat itu biasa sentimen sesaat, tapi kelihatannya ini serius mau ditarik naik lagi ya, karena dia mengakhiri masa konsolidasinya. Kalau dilihat support minornya 1480 di support minor. Ya 1500 lah, itu area-area resisten atau yang jadi supportnya. Nah, kalau dia mengakhiri masa konsolidasinya siap-siap uptrend nih. Bird kalau dilihat ini dia retest juga, udah di retest dan mantul. Ya saatnya nih sepertinya naik ya. BIRD apakah bisa masih masuk? Kalau dilihat ya, pokoknya jangan turun dari EMA 200-nya. Kalau turun dari EMA 200-nya gagal, udah itu aja. Cuman kalau kejar harga sekarang, cut loss-nya sekitar ya masih bisa ditoleransi lah ya, 5% nekat aja. Targetnya kemana? Minimal 1600. 1600 nih neckline nih. Habis itu baru neckline atasnya 1750 area atas ini. Nah, ini arah yang akan diujinya. Nih 17% lumayan tuh. Dekat ini aja udah risk reward menarik kan. Sepertinya sih serius mau ditarik ya. Tapi ya itu, bid overnya tipis ya. Hati-hati juga. Jadi seperti itu. Untuk Bird kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Harusnya sih lanjut nih ke atas. Ya, menarik nih. Kalau dia mengakhiri masa konsolidasinya, kalau dilihat ini 2000 bisa sampai ya. Kalau tembus 1600 nih peluang besar 2000 untuk Bird. Cuman perlu kesabaran karena sahamnya lambat gerak. Jadi seperti itu. Untuk Bird, langsung saja ke saham terakhir. Ada MMLP yang ditutup di harga 478 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia di broker semarinya, MMLP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MMLP bagus nih. Ada peluang tembus perubahan praksi harga November 500. Ya, tapi disclaimer on, risknya kecil aja nih. Pokoknya tutup di bawah 478 tuh cut aja. Kalau dilihat weekly-nya juga membentuk higher low, higher high, dan sepertinya akan tembus ya. Minggu depan peluang tembus 500. Tapi disclaimer on, risknya kecil aja nih kalau minat ya. Kalau dia tembus 500 berarti dia udah di atas EMA 200-nya. Nih kalau mau ya di bawah 464 tuh udah cut aja 3%, target profit minimal 5%. Nih risk reward 1/1,5 ya. Ada peluang menurut saya MMLP ke atas minggu depan. Jadi menarik diperhatikan MMLP minggu depan untuk buy on support di 478. Semua analisa saya di video ini disclaimer on, dan silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa
join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.